Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di channel Nisha Diary. Siap melanjutkan pembahasan bab 6. Di video kali ini kita akan bahas halaman 67 dan 68 ya. Oke, jadi di halaman ini kita akan belajar tentang deklinasi adjektif gitu ya. Oke, di sini ada judulnya di atas itu über Freizeit Angebot sprechen, yaitu artinya berbicara tentang penawaran waktu luang. Penawaran waktu luang. Nah, dan judul latihan 5A di sini ada di atasnya das Abend program, itu program malam ya. Nah, Aufgabe 5A di sini kita diminta membaca informasi dari sebuah website Willkommen in Wiesbaden gitu ya. Selamat datang di Wiesbaden gitu ya. Dan mengelompokkan penawarannya gitu. Nah, yang pertama di sini ada Namika in Wiesbaden, musisi wanita. Tentang ini tuh die Musikerin kommt mit einer tollen Band und mit einem neuen Album. Erleben Sie eine große Sängerin mit ihren neuen Liedern. Musisi wanita ini datang dengan band yang hebat katanya. Tollen Band, band yang hebat artinya ya. Dan album baru, neuen Album. Nikmati malam yang luar biasa dengan penyanyi wanita hebat ini dan lagu-lagu barunya. Berarti ini kategorinya musik itu masuk ke si konser. Berarti ini A. Terus yang B itu ada Trattoria Kalas. Nah, ini artinya Anda mencari restoran elegan untuk malam yang indah katanya. Maka Anda tempat bersama kami. Berarti ini kategorinya cocok sama restoran Essen und Trinken mungkin ya. Berarti yang B di sini. Yang C ini adalah Fit Plus. Terus di sini adalah sebuah studio modern dengan harga terjangkau menanti Anda katanya. Tamu harian juga diterima. Tages Gäste sind willkommen. Jadi kan terbuka gitu tamu harian. Berarti ini cocok sama sport ya. C. Terus yang ini, yang nomor D ini artinya Der Besuch der alten Dame. Sebuah drama klasik kembali ke panggung katanya. Ini. Terus teater rental mengundang Anda katanya. Let zu einem schönen Abend. Mengundang Anda ke malam yang indah. Berarti ini kategori teater. Berarti ini adalah D. Berarti yang tidak ada, kategori yang tidak ada adalah museum ya. Gitu. Berarti kita tulis aja minus di sini. Oke, sekarang kita dengerin audio percakapan dari David dan Andreas. Katanya apa yang David ingin lakukan, apa yang Andreas mau, terus apa yang mereka putuskan, catatlah gitu ya. So, endlich Feierabend. Das ist doch gut gelaufen heute, oder? Ja, ich bin ziemlich zufrieden. Und jetzt gehen wir erstmal zum Hotel. Ja, finde ich gut. Aber schauen wir doch mal, was hier heute Abend so los ist. Also, was ist los in Wiesbaden? Hier, Rheintheater Wiesbaden. Der Besuch der alten Dame. Hä? Was ist das? Wie? Das kennst du nicht? Ein Theaterstück von Friedrich Dürrenmatt. Kennst du den etwa auch nicht? Doch, den Namen habe ich schon mal gehört. Aber heute Abend ins Theater? Nee, David, also wirklich nicht. Wir können doch ein bisschen Sport machen. Ich suche mal ein Fitnessstudio. Hier, das sieht doch nicht schlecht aus. Fit Plus, auch für Tagesgäste. Und hier schreiben sie professionelle Trainer. Aber das sagen doch alle Studios. Ich bin wirklich zu müde für Sport. Da mache ich lieber noch ein bisschen Kultur. Wir können doch mal in eine Ausstellung gehen. Deutsche Malerei. Von Max Ernst bis Gerhard Richter. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Die haben schon geschlossen. Dann eher ein Konzert. Ah, hier, schau mal.
Konzerte, Musik, Namika und ihre Band. Das klingt gar nicht schlecht. Vielleicht gibt es noch Tickets. Namika? Nee, die mag ich nicht. Wollen wir nicht einfach nur was essen gehen? Na gut, gehen wir erst mal essen. Restaurants gibt's ja genug. Und dann gehen wir in einen Club. Ja, das machen wir. Ich habe auch schon eine Idee. Oke, jadi pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke restoran. Sie entscheiden für ein Restaurant. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut di bagian yang C. Terus di sini ada kotak gramatik G. Oke, di video sebelumnya kita sudah belajar deklinasi adjektiva setelah artikel tentu, yaitu der, das, die, gitu ya, der, die, das. Sekarang kita belajar setelah artikel tidak tentu. Setelah artikel tidak tentu. Adjektif setelah artikel tidak tentu, yaitu ein, eine. Dan juga setelah kein atau artikel posesif mein atau dein gitu ya, dan lain-lain. Aturannya sedikit berbeda karena sekarang si adjektiva harus memberi sinyal gender dari kata bendanya. Oke, yang pertama di sini adalah kasus nominatif, yaitu maskulin. Maskulin dulu ya. Oke. Adjektiva berakhiran er, nih maskulin. Ein bekannt, berarti ein bekannter karena dia maskulin. Ein bekannter Klassiker, adjektiva mengambil akhiran dari kata der. Jadi ngambil kata dari der. Tuh. Terus kalau yang kasus nominatif yang bagian netral yaitu das, ini netral. Adjektifnya kan berakhiran ini ya, ein modernes. Sebenarnya ini kita harus lihat lagi di bagian 5A. Mungkin kita lihat di bagian 5A. Di sini yang kata modernes. Terus ada kata modernes. Itu kalau kalian udah nemu berarti itu modernes ya. Ini cocok sama ini. Ein modernes Studio. Gitu aturannya. Jadi adjektivanya mengambil akhiran dari das, tapi ini pakainya es, modernes. Terus yang bagian eine. Ini yang bagian feminim nominatif. Kita masih bahas nominatif dulu. Eine feminim. Adjektivanya berakhiran ee. Maksudnya Eine große Sängerin. Di sini ya ada kata Sängerin tadi tuh. Gitu. Terus kenapa ini berakhiran e? Ini karena mengambil dari akhiran e. Dari akhiran e. Gitu. Eine pakai akhirannya e. Adjektivanya jadi ikutan aja. Jadi eine große Sängerin karena ya dia kan feminim, terus di. Nah, kalau ini di yang plural. Dengan keine atau meine. Nah, adjektivanya berakhiran en atau e. Nah, kalau yang ini berakhiran, kita lihat ya, professional trainer. Kita lihat di bagian yang ini, professional trainer. Berarti ini akhirannya e ya. Ngikutin dari ini, ngeregel dari maksudnya ngikutin dari yang di atas. Terus kita melengkapi, jadi ini sesuai dengan akhirannya, dengan aturannya. Oke. Sekarang di kasus yang akusatif atau objek langsung. Einen schönen Abend. Terus ini berarti kita lihat yang en ya, berakhiran en. Kita tulis en. Jadi adjektivanya berakhiran en. Einen schönen Abend. Einen sudah punya sinyal dari en. Gitu. Jadi adjektivanya tinggal ngikut. Terus yang bagian ein netral, yang ini, ein elegant restoran. Kita lihat ein elegant restoran tadi yang mana? Elegantes restoran. Berarti berakhiran es.
Sama seperti nominatif, adjektifanya ambil sinyal dari ini akhiran das. Terus jadinya es gitu ya. Adjektifanya ambil sinyal dari es dari das gitu. Terus yang ini eine yang feminim, eine groß Sängerin. Tadi mana yang tadi Sängerin? Große Sängerin. Ini juga berakhiran ya. Gitu karena sama seperti nominatif gitu. Kalau yang bagian akusatif yang plural di sini kita lihat aktuell informationen. Kita lihat aktuell informationen di bagian mana nih? Aktuelle informationen ya. Nih. Tapi di sini berakhiran en, berarti aktuellen informationen gitu. Terus ini berakhiran en karena plural itu akhirannya bisa e atau en gitu. Terus di bagian yang datif objek tak langsung, yang ini bagian der maskulin, sama seperti setelah artikel tentu, ini yang paling gampang. Semua adjektifanya dalam kasus datif ini setelah artikelnya itu berakhirannya berubah gitu ya. Nah, einem schon, kita coba cari einem schon, schunen ya di sini. Schunen berarti berakhirannya en. Jadi ini semua datif itu biasanya berakhirannya semuanya berakhiran en. Semua adjektifanya dalam kasus datif setelah artikel tidak tentu berakhiran en. Jadi yang ini einem aktuellen tema. Terus kalau ini einer tollen Band. Terus yang ini günstigen Preisen. Seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Nah, lanjut di Aufgabe 6. Di situ adalah latihan berbicara menggunakan deklinasi adjektif. Contohnya misalkan wo ist das Restaurant good gitu ya. Berarti contoh kalimatnya yang benarnya adalah wo ist das gute Restaurant. Ini artikel tentunya gitu. Terus misalkan kalimat lagi ich suche elegan restoran, berarti kalimatnya jadi ich suche ein elegantes restoran. Artikel tidak tentu. Nah, sekarang lanjut di halaman 68. Di sini judulnya Texten Informationen entnehmen Personen verstellen. Itu artinya mengambil informasi dari teks gitu ya, dan memperkenalkan diri gitu ya. Der Traumberuf itu artinya pekerjaan impian. Nah, di latihan Aufgabe 7a di situ bekerjalah berdua gitu, minta membaca dua cerita tentang orang yang berganti karir katanya. Gitu, dan mengisi tabel. Nah, di sini kita coba kalian baca dulu sendiri secara keseluruhan, nanti aku bantu terjemahin kata-kata yang penting aja. Jadi beruflich nochmal neu anfangen ist das möglich, itu artinya memulai karir baru gitu. Apakah mungkin? Ist das möglich itu apakah mungkin. Nah, kalau einen Jobwechsel itu pekerjaan mengganti pekerjaan. Terus Entscheiden itu keputusan ya. Terus di sini ini adalah seri baru, yaitu Neuer Job Neues Glück, itu pekerjaan baru, kebahagiaan baru. Aku terjemahkannya sedikit aja ya, nggak semua. Oke, terus di sini
artinya von Büro zum eigenen Laden itu dari kantor ke toko Anda sendiri. Nah, terus di sini ada kata selbstständig, itu artinya mandiri ya. Terus rente itu pensiun, sampai pensiun. Kalau ini vom Operationssaal in der LKW, dari ruang operasi ke truk gitu ya, ke LKW. Terus Herr Sisurgen itu ahli bedah jantung ini. Terus dia tuh senior ya, senior dokter, Oberarzt and Leiter eines Herzzentrum geworden. Senior dokter dan direktur pusat jantung katanya. Bequem ini nyaman artinya ya, yang ini. Klamotten getauscht itu pakaian ganti, mengganti pakaian gitu ya. Ini di Weisse tuh putih, pakaian putih dokter maksudnya ya gitu ya. Kleidung itu pakaian dokter. Terus Entscheidung ini keputusan. Terus wenig Gehalt itu kayak artinya Gehalt itu gaji, wenig itu sedikit. Terus Freiheit itu kebebasan teman-teman. Lastwagen itu truk gitu. Oke, nah kalau di kolom-kolom ini kita harus mengisi namanya siapa, terus pendidikannya apa atau pelatihannya apa, terus pekerjaan dulunya apa, terus dia sekarang jadi apa gitu. Terus Grund itu artinya alasan, Grund für den Berufswechsel itu artinya alasan ubah karir, alasan mengubah karirnya itu apa gitu. Oke, jadi kita coba isi ya. Nih namanya misalkan tadi namanya siapa? Marlies Hauenstein. Dia pendidikannya itu English Studium. Studi bahasa Inggris gitu ya. Terus pekerjaan dulunya itu sebagai Obersekretarin. Atau apa tadi pekerjaan sebelumnya? Oh, dia sini pekerjaannya Obersetzerin di sebuah firma. Kalian bisa tulis di kolom komen kolom tabelnya Obersetzerin bei einer Firma gearbeiten selama 20 tahun. Terus akhirnya pekerjaan sekarangnya dia punya toko kan, yaitu wira swasta. Dia selbstständig sekarang itu nih. Selbstständig mit einem eigenen Laden für Lebensmittel ohne Verpackung. Jadi seperti itu pekerjaannya itu punya toko untuk bahan makanan tanpa plastik gitu ya. Verpackung tuh kemasan plastik gitu, tanpa plastik. Terus alasan berganti karirnya apa? Tadi dibilang ingin sesuatu lingkungan. Dia ingin melakukan sesuatu untuk lingkungan gitu ya. Dia bilang ono plastik, dan tentunya ini adalah untuk melindungi lingkungan gitu. Di omlet mahan gitu. Oke, jadi dia impiannya itu adalah punya toko Lebensmittel tanpa menjualnya itu tanpa plastik gitu ya, atau ohne Verpackung. Nah, kalau yang cerita kedua namanya tulis aja siapa di sini. Markus Studer. Terus dia pendidikannya itu medicine ya, karena dia seorang dokter dulu ya, medicine studiert, kuliah kedokteran. Terus dia Ausbildung juga, Ausbildung zum Herzchirurgen, pelatihan menjadi ahli bedah jantung. Terus pekerjaan dulunya itu kan Arzt, dokter, dan kemudian dia menjadi
later hair syndrome. Terus sekarangnya dia bekerja sebagai apa? Sebagai ini ya, dia di Volkswagen gitu ya. Terus sekarangnya pekerjaannya vanfahrer, sopir truk jarak jauh gitu. Vanfahrer, dia sekarang mengendarai truk gitu karena dia suka pekerjaan itu. Alasan berganti karir karena dia merasa pekerjaannya sebagai dokter terlalu sedikit berhubungan dengan pasien katanya. Nah dia sekarang kan is vanfahrer geworden. Nah ini katanya dia pengen dari kecil gitu, walaupun sedikit gitu ya gajinya, tapi dia memilihnya itu memilih yang tepat untuk dirinya, memutuskan yang tepat untuk dirinya. Dia suka waktu luang dia di jalan gitu dengan truknya, Volkswagen truknya. Kenapa sih dia berganti karir gitu? Kalian bisa lihat, cari di deskripsinya gitu. Dia juga kan mencintai kebebasan di jalan raya kan. Terus dia juga bertemu banyak orang gitu, bertemu banyak tempat gitu juga. Oke, di Aufgabe 7B dan 7C ini adalah latihan berbicara. Latihan berbicara dengan partner kalian, lalu berdiskusi tentang keputusan mereka. Gitu. Nah, contoh di sini, ich finde komisch super, das. Menurutku ini aneh, komisch itu aneh, super itu super, bahwa, das itu bahwa. Terus, ich kann das nicht verstehen. Contohnya, ich kann nicht verstehen, das nicht verstehen. Aku tidak bisa memahaminya. Pak Studer dulunya menghasilkan banyak uang katanya, Phil Verdien. Tapi sekarangnya kan dia memilih pekerjaan sebagai vanfahrer atau sopir jarak jauh gitu. Nah, jadi cerita-cerita ini mengajarkan kita bahwa pekerjaan impian bisa merubah seiring berjalannya waktu dan pengalaman hidupnya. Nah, ini contohnya ich denke, das ist gute Entscheidung. Itu pilihan yang bagus gitu. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita untuk halaman 67 dan 68. Kita sudah menaklukkan bagian kedua dari deklinasi ini ya. Adjektif setelah kata tidak, artikel tidak tentu. Coba kalian latih terus dan ingat-ingat ininya. Terus berlatih terus sampai kalian mudah menghafalnya. Terima kasih sudah belajar bareng Nisha Diary. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain boleh banget di kolom komentar. Vielen Dank für die Zuschauer. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk menuntaskan bab 6. Cuy.